Ada yang melayani. Jadi beruntungnya teman-teman di sini hari ampun. ini yang akan masak itu adalah Pablo Benua, seorang lawyer Sendok biasa aja sendiri. yang di masa PPKM akhirnya memutuskan untuk masuk dapur. Jadi biar teman-teman tahu nih ya. Duh, makan nih, lapar, udah makan siang. Aduh. Waitress. Selamat siang, mau pesan apa? Apa Pak? Apa? Gurame? Gurame kering atau gurame sup? Apa? Pesan dua. Ini Mbak mancing-mancing mulu, kan 20 menit doang Mbak. Oh, yaudah, Pak, kita kan mau nggak pesan boleh apa? banyak ngobrol. iya, Jadi maaf. sekarang saya pesen gurame yang sup. Sup santan atau bening? Santan. Santannya santan kental atau encer? Santan kental. Kelapanya kelapa muda atau kelapa tua? Aduh. Banyak banget pertanyaannya. Aduh. Tua. Tuanya tua keladi atau tua bangka Pak? Tua bangka deh. Aduh. Oh gitu. Oke, ditunggu ya Pak. Ya, cepetan. Ya. Ya, Gak boleh ngobrol. itu kamu. Gak boleh ngobrol. Diam. Do. Mohon maaf Pak, guramenya habis, tinggal tahu dan tempe doang. Iya. Gimana? Tahu tempe cepetan. Oke, ditunggu ya. Cepetan. Silakan. Pak, sisa waktu tinggal 1 menit ya. Oke, saya hitung dari sekarang ya. Tinggal 30 detik lagi. Dihitung dari 5 ya. 5, 4, 2, 3, 2, 1. Udah ya Pak, soalnya lagi PPKM. Dan waktunya ini udah habis. Udah 20 menit. Ini Pak, silakan dicek bilnya. Harganya 50.000. Loh, dompet aku mana? Tadi kan aku udah kasih tahu dompet kamu diambil copet. Ya bilang dong, ada copet. Aduh. Kamu yang ngomong. Aduh, gimana Pak? Gimana nih Mbak? Aku kasih KTP aku aja deh ya. Ini cuci piring. Tadi sih aku Ya bilang sudah, saya kasih ini Aku ya. bilang Piringan cuci piring aja. Cuci piring aja deh. Cuci piring. Dan KTP-nya ditahan Bu, mohon maaf. Cuci piring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi itu adalah video di mana kita memberitahu bahwa 20 menit itu sebenarnya tidak cukup ya kalau duduk di dalam sebuah restoran buat makan. Tapi ya sudah, karena itu adalah aturan pemerintah. Ya, begitu. Tinggal tadi ayo ada- kita nikmati aja lah, 20 menit juga udah Bersyukur. udah bersyukur lah, udah ada waktu kan begitu. Cuman gimana menurut kamu? Ya, jadi harus diakalin, disiasatin. Kalau kita mau makan, gimana caranya 20 menit itu kita harus sempat makan dengan yang 20 menit. Jadi harus ada kerjasama antara kita dan waitersnya Waiters. biar cepet juga nangani masaknya, ya kan? Betul. Karena masaknya aja kan kadang-kadang kalau
kita pesen yang kayak bakar-bakar, gurame bakar atau apa, Lama pasti. kadang-kadang lama, iya dibakar aja bisa 15 menit. Karena bumbunya bumbu apa itu juga iya, ya lama karena ya. fresh kan, semuanya disajikan dalam bentuk fresh. Jadi harus pinter-pinter. Betul, harus nanya yang cepet aja, makanan cepet Betul, apa yang paling gitu. cepat. Nanya menu, makanan cepet, terus kasih tahu Mbak jangan lama-lama, ya Betul. kan? Dan jangan lupa waspada barang bawaan Anda, jangan sampai deh. Jangan sampai ya, memang kan ada pernyataan dari Menteri Pak Luhut Binsar Panjaitan dan ada dari Pak Tito Karnavian yang mengatakan bahwa jangan ngobrol dan jangan tertawa. Jangan ngobrol, ya jangan banyak tertawa gitu. Iya. Jadi kalau ada yang sesuatu yang bikin Anda ketawa, tahan ya. Tahan ya. Karena itu bisa berpotensi penyebaran virus. Virus. Tapi kalau menurut saya gitu ya, sebenarnya 20 menit itu dengan aturan 20 menit setiap restoran, pedagang kaki lima dan sebagainya itu atau warung-warung jalan apa segala macam, menurut saya itu kurang efektif dalam menekan angka peningkatan COVID-19. Menurut saya ada cara yang lebih cantik gitu. Ini kita berbagi, mudah-mudahan pemerintah mendengar dan pemerintah bisa mensiasati itu. Mungkin yang pertama adalah begini. Di satu restoran mungkin dari segi tempat. Karena biasa meja yang satu dengan meja yang lain itu suka terlalu dempet. Nah, kenapa tidak menggunakan kayak sistem kayak akrilik begitu, nutup ya kan, antara setiap meja itu terpisah tuh. Ya kan? Jadi membuat aturan bagi restoran yang mau Ada membuka. penutupnya. Bener, ada penutup. Diwajibkan karena banyak loh restoran-restoran seputar sini aja itu mejanya terbuka semua. Iya. Ya kan? Nah, mungkin Oh, jadi makanan di dalam ruangan gitu ya? dalam sekat-sekat- ruangan. Nah, sekat jadi akrilik dia gitu. terserah dia mau 1 jam kayak di dalam, mau berapa jam kayak, selama dia pesen ya itu sah-sah aja. Yang penting ditutup agar apa? Agar tidak terjadi kontak dengan meja lain begitu. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, syarat untuk datang ke restoran itu, orang yang ingin duduk makan di restoran itu harus memiliki sertifikat vaksin. Wajib sudah vaksin. Kalau belum vaksin tidak boleh makan di restoran atau duduk gitu. Kalau dia mau drive thru silakan, kan Makan gitu. di Mau mobil. take away silakan. Tapi kalau untuk dine in tidak boleh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, datang ke restoran itu tidak boleh datang ke sana pesan lewat menu begitu. Mungkin bisa diberlakukan by reserve. Jadi telepon Telepon dulu, atau sebenarnya mungkin pas datang udah mateng betul, gitu ya. jadi tidak menunggu terlalu lama kan begitu. Jadi datang cek langsung duduk, dan kalau begitu orang menggunakan reservasi, tidak bisa langsung direct datang ke restoran itu. Karena kalau yang adanya dia datang direct langsung ke restoran itu akan banyak antrian yang timbul. Betul. Apalagi sekarang ini begitu dibuka PPKM, semua restoran penuh pasti. Pasti, karena semua orang rindu dengan suasana itu Iya. gitu. Nah, maka itu saran saya adalah mungkin satu tadi yang saya bilang dari segi meja difasilitasi baik itu oleh pemerintah atau mungkin syarat kepada si pengusaha restoran, Iya, ya kan? Jadi diajukan Iya silakan, dia mau buka boleh, tapi dengan catatan harus memenuhi standar protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Jadi restoran itu mau tidak mau dia juga itu, karena itu adalah usahanya kan. Artinya dia akan menutup itu. iya, Tempat- akan diusahakan ya untuk pakai akrilik lah atau apa, dan yang pastinya juga menggunakan higienis lah, apa kayak disinfektan sering-sering dan sebagainya kan gitu. setiap Tamu konsumen selesai pergi disemprot disinfektan. lagi. Tuh. Nah, habis itu ya harus vaksin. Orang yang mau makan di restoran atau kafe atau manapun itu harus yang sudah vaksin. Kalau tidak vaksin tidak boleh, harus tetap take away gitu. Delivery gitu. Itu silakan, boleh gitu kan, atau drive thru boleh gitu. Tapi kalau untuk duduk di sana wajib menunjukkan sertifikat vaksin. Artinya orang tersebut sudah dipastikan dia vaksin. Yang ketiga adalah pada saat datang menggunakan reserve. Bisa by online. Wajibkan saja restoran-restoran mau kok bikin website atau bikin apa gitu, aplikasi atau apa, itu kan nggak terlalu mahal tuh bikin website untuk reserve atau bikin hotline-nya. Semua restoran-restoran saya yakin pasti Minimal mau. by WA ya. Iya, atau by WA Minimal gitu. kalau memang toko-toko kelontong yang masih kecil, dia harus punya WA Betul. gitu. Harus bisa dikomunikasikan dengan admin yang nanti akan mengatur makanan pemesan dari Betul. customer. Banyak kok, ya, saya yakin itu banyak, dan itu akan sangat menekan
kerumunan sekali, Iya. ya kan nggak akan ini. Dan satu lagi yang paling penting, setiap restoran itu waitressnya menggunakan APD. Oh iya. APD lengkap, Iya, iya, harus iya, menggunakan iya. APD lengkap. Benar, karena dia akan bersentuhan dengan Dengan yang banyak orang, dia bersentuhan dengan tamu kita, dia tamu orang lain, tamu ini, ya ini kan yang akan menciptakan klaster akan itu kan mobile seperti itu. ya. Betul. Ya mobilisasinya tetap terjaga, tetap steril. Bener, harus menggunakan APD. Itu sebenarnya saran-saran saya. Ya, mudah-mudahan Mudah-mudahan bisa didengar oleh pemerintah dan dilakukan. Ini Ya. demi kebaikan kita bersama juga. Betul. Gitu. Ya terserah sih restoran kalau emang dia nggak mau mengikuti aturan itu ya jangan dikasih buka. Boleh kan? Iya. Gitu. Jadi nanti ditinjau boleh dari pihak kelurahan, ya kan, Ya. RT RW juga dilibatkan untuk melihat di wilayahnya ada restoran yang melanggar nggak protokol itu, standarnya, SOP-nya gitu. Kalau dia melanggar, tutup. Kan begitu. Sesimpel itu saja gitu. Jadi sama-sama enak ya. Sama-sama enak. Dari kita juga bisa makan di luar, terus restoran juga bisa tetap beroperasi. Dan mempersempit ruang gerak orang yang tidak mau vaksin. Oh iya. Ya kan? Nah, banyak sekali orang-orang kan yang merasa, aduh nggak mau vaksin lah, karena inilah, Takut karena itu, apa karena segala. terima hoax dari yang mana-mana, dari yang lain-lain kan. Terima hoax ini, bahwa itu konspirasi lah, apalah segala macem lah. Biasa tete bengek itu orang-orang yang Tidak bertanggung jawab. nggak bertanggung jawab, nggak jelas lah gitu kan. Nah, untuk meminimalisir ruang gerak mereka mungkin bisa dilakukan itu gitu. Seluruh kegiatan bermasyarakat kita batasi dengan yang namanya sertifikat vaksin. Dia datang ke restoran, dia mau makan apa segala macam. Bahkan bila perlu, besok-besok Indomaret, Alfamart ketika mau masuk harus ada sertifikat vaksin. Tapi itu memang terlalu sadis. Cuman ya ayo kita mulai dari restoran aja deh. Seperti kan kayak Swalayan itu kan sekarang udah punya aplikasi. Hmm. Indomaret dan Alfamart itu dia Betul. udah punya aplikasi, jadi nanti diantar barang-barangnya. Iya, jadi bagaimana caranya orang yang tidak mau vaksin kita bikin tetap di rumah aja, dia nggak kemana-mana deh, nggak keluar rumah deh. Kita bikin nikmati berasa seperti di penjara gitu, di rumah aja, nggak kemana-mana karena nggak vaksin gitu. Kalau saran saya sih begitu. Mudah-mudahan pemerintah bisa mendengar itu. Karena gue gedeg juga gitu, banyak sekali orang-orang yang, apalagi orang-orang sini ya, banyak ya, kampung-kampung sini ya, pada kayak merasa vaksin nggak berani karena vaksin itu begini, vaksin Takut itu nanti begitu, dimasukin zat-zat ada apa. zat apa, terus ada konspirasi, bisa ditempel koin, ada zat ininya, zat itunya, ada bisa melacak orang, konspirasi Cina lah banyak, orang sini semua pada banyak, kan gitu kan. Maka gue gedek gitu, gue kesel banget tuh sama orang-orang begitu tuh. Maksudnya sekarang COVID sudah di depan mata, tapi disuruh vaksin nggak mau. Tiba ada Piala Eropa ngomong, tuh Amerika aja udah buka masker. Lah mereka semua vaksin, sadar diri. Iya. Mereka Patuh. semua langsung patuh vaksin. Lah Serentak. kita mau seperti orang di Eropa sana bisa bikin Piala Eropa lepas masker, mau seperti itu. Bisa, tapi vaksin. Jangan mau enaknya aja, jangan mau membandingkan kelihatan yang- negara kita dengan negara lain tapi hanya sepotong-sepotong. Mereka rakyatnya penuh dengan kesadaran diri. Kita boro-boro disuruh vaksin aja beratnya minta ampun, nah begitu. Seolah-olah wah COVID konspirasi. Oke, gua anggap lu benar, COVID adalah konspirasi. Sekarang COVID-nya ada di depan mata, banyak orang meninggal karena COVID, nah begitu. Nyata. Apa boleh buat kita harus ikuti permainan COVID? Iya, Ngerti nggak? betul. Oke, kita anggap COVID adalah permainan. Tapi sekarang COVID ada di depan mata. Jelas banyak orang yang mati. Kan begitu? Nah, terus kita harus ngapain? Harus melawan. Cara melawannya bagaimana? COVID tak terlihat kok. Tiba-tiba besok teman kita mati, nggak tahu besok-besok kita yang mati. Iya. Kan gitu? Makanya harus berjaga-jaga. Harus berjaga-jaga. Ya kalau memang COVID, ya oke lah. Kayak anggap aja di film-film lah. Ada satu kerajaan di Cina misalnya. Rajanya diberikan racun. Lalu ada tabib yang punya penawarnya. Memang racunnya dibuat, sengaja ada orang yang meracuni si raja gitu. Tapi kan mau tidak mau dia harus minum untuk penawar. Kalau nggak dia mati. Logiknya kita kan begitu. Ngalah aja udah. Bukan artinya kita mengalah itu berarti kita itu dosa, kita itu salah. Enggak. Tapi keadaan yang memaksa kita untuk melakukan hal itu. Ya kan? Keadaan yang membuat kita harus untuk menjaga kesehatan kita, menjaga tubuh kita, jangan sampai kita itu kenapa-kenapa karena COVID. Karena permainan tersebut. Justru dengan kita tidak melakukan vaksin,
tidak menjaga diri kita, berarti kita terbawa di dalam permainan COVID yang tadi Anda sebut. Kan begitu? Maka kalau tidak mau masuk ke dalam permainan itu, maka Anda harus berjaga-jaga. Jadi jangan dibolak-balik. Banyak nih orang-orang kampung sini tuh, aduh nggak mau vaksin lah. Seolah-olah dengar vaksin kayak alergi gitu ya. Nih, gue kasih tahu bocoran ya, bahwa orang-orang yang tidak mau vaksin bukan karena dia ngerti. Tapi karena ketidakpahaman itu ya? Karena ketidakpahaman. Bukan karena dia paham tentang COVID, tetapi karena dia tidak paham tentang apa itu COVID. Kayak gitu. Orang yang tidak mau vaksin itu adalah orang-orang yang tidak paham sehingga mudah masuk hoax. Sana ya kan? sini. Sana sini apa segala macam. Dan ini kita nggak bisa pungkiri bahwa kejadian ini banyak orang-orang yang merasa COVID itu permainan, konspirasi, jualan vaksin dan sebagainya. Orang-orang yang bersuara adalah orang-orang yang memang tidak suka di pemerintahan Jokowi. Udah itu aja. Orang-orang yang tidak senang dengan pemerintahan kita saat ini. Kita nggak bisa kita pungkiri. Orang-orang itu hoax yang timbul karena itu. Jadi ini ada politisnya. Janganlah, udah ikutin aja lah gitu. Sekarang COVID sudah ada di depan mata. Kalau enggak, keluarga kita terancam. Bahkan diri kita sendiri, nyawa kita sendiri terancam. Bener. Nah sekarang kan kita bingung orang. Ada juga kayak kemarin ada anggota dewan satu yang ngomong, saya nggak mau vaksin. Saya lebih bagus bayar denda daripada saya bayar vaksin. Padahal itu dari PDI juga, dari partai PDI juga itu ya. Cuman dia bilang nggak mau gitu, nggak mau karena dia ada kejadian lah polio lah apalah segala macam sebelumnya begitu. Saya ingin kasih tahu bahwa segala macam obat-obatan, segala macam hal-hal yang berbau medis itu semuanya berdampak di dalam tubuh apapun itu bentuknya. Hari ini kita makan vitamin C terlalu banyak pun maka akan menimbulkan osteoporosis, gangguan ginjal, udah pasti. Vitamin D yang tinggi, misalnya D 5000 UI, kita kita telan setiap hari. Kalau tidak terkontrol, maka ginjal kita juga rusak, osteoporosis juga. Dan lalu sekarang apa yang harus dibeda-bedakan? Semuanya sama, tergantung kita mau apa tidak. Ya gitu sayang, bener ya? Semua itu ada resikonya, semua itu ada polanya. Katanya bagi orang-orang di luaran sana kan banyak yang ngomong, ajal itu juga istilahnya kalau sudah ajal semua orang pasti mati, kan gitu. Berarti kita nggak usah lah COVID apa segala macem, memang gitu. Kalau memang orang pada ngomong begitu, saran gua satu-satu semua mulai besok jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Toh juga ajal sudah pasti kan begitu, udah pasti bakal mati. Gitu. Jadi udah sesimpel itu aja. Intinya vaksin lah, ya kan? Vaksin, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, jangan sembarangan ngomong. Dukung program pemerintah supaya penekanan penyebaran ini segera berhenti. Ya, dan gue selalu berulang-ulang ngomong. Dan kita bisa kembali normal. Betul. Dan gue selalu berulang-ulang ngomong sama seluruh orang ya, bahwa hari ini di pemerintahannya Jokowi, kalau seandainya ada apa-apa dengan rakyat, yang disalahkan pasti Pak Jokowi, yang dianggap buruk pasti Pak Jokowi. Sehingga sangat tidak mungkin sekali, sangat kecil sekali kemungkinan pemerintah Pak Jokowi itu menjerat rakyatnya atau artinya menjebak rakyatnya atau memberikan kesusahan kepada rakyatnya. Jadi tidak akan mungkin. Bagaimana caranya mereka itu pemerintah akan memberikan hal yang terbaik kepada rakyat. Karena ini urusannya terhadap banyak orang. Jadi jangan kalian termakan sama omongan yang enggak sama orang gitu, bener nggak? Ya? Jadi tidak akan mungkin lah, pokoknya berpikir pemerintah itu logika lah. Pemerintah itu tidak akan mungkin berlaku buruk terhadap rakyatnya. Tidak akan mungkin itu terjadi karena citra dia beda zaman dulu. Kalau zaman dulu ada kerajaan, misalnya ada kerajaan nih, rakyat itu ada di luar kerajaan, rakyatnya diperes hanya bikin makmur kerajaan. Kalau sekarang ini berbeda, zamannya sudah berbeda. Kita presidensial, republik, negara demokrasi, rakyat semua melihat, negara semua melihat negara kita. Benar nggak? Dunia melihat semuanya. Jadi nggak bisa disamakan dengan zaman dahulu, begitu. Ya udah, intinya
percaya Percaya kepada aja, pemerintah udah. dan udah melaksanakan aturan yang ada, karena kita tinggal di Indonesia ya kita harus mematuhi aturan yang ada. Betul. Ya itu aja. Nggak ada yang bisa tahu lah. Maksudnya nggak ada yang bisa lolos dari COVID kali ini di masa ini kalau tidak melakukan antisipasi apapun. Iya, tidak mematuhi prokes. Gitu. Anda mau nunggu apa? Anda mau nunggu vaksin lain datang? Percaya sama saya, Sinovac belum habis, tidak akan masuk vaksin lain. Kan gitu. Percaya sama saya. Sekarang jaga diri aja dulu, jangan pusing. Nggak sayang Anda sama keluarga Anda gara-gara egoisme, gara-gara mendengar hoax lalu Anda seolah-olah melawan program pemerintah. Idealis ya. Itu bukan idealis. Goblok. Goblokis namanya itu. Jadi hati-hati, jangan sembarangan mendengar hoax kiri kanan yang tidak jelas. Silakan Anda boleh menggantungkan hidup Anda kepada pemerintah ya. Karena aturan pemerintah tidak akan menjerumuskan kita rakyatnya. Karena pada saat kita terjerumus, maka pemimpin beserta dengan pemerintahannya, beserta dengan jajarannya akan juga jelek nama mereka. Mereka juga akan mendapatkan ganjarannya kalau seandainya mereka menjerumusi rakyat. Sehingga sudah, ayo kita percayakan kepada pemerintah. Jangan mau kita ditipu sama orang-orang sekitar kita terkena hoax. Iya, segelintir orang lah, oknum-oknum yang nggak jelas yang mengatakan bahwa wah itu COVID permainan ini jangan percaya, nggak ada itu kayak gitu-gitu ya. Memang kan udah gue kasih tahu, anggaplah konspirasi. Tapi sekarang jelas COVID ada, mau apa? Kemarin ada yang di sosial media tidak percaya, ada orang yang tidak percaya COVID. Terus ya udah kalau nggak percaya tinggal di kamar mayat yang terkena COVID, berani nggak? Iya. Ditantang kayak gitu. Gitu, jangan. Kan katanya nggak percaya, ya udah, tapi ditantang nggak mau, berarti kan percaya. Betul, jelas ada kok. Jelas sudah depan mata, apalagi? Bener nggak? Yang udahlah, jangan kita bicara yang ini. Kalau kita bicara konspirasi, apa yang kita pakai sekarang itu sebuah konspirasi. Semua yang kita pakai yang berhubungan dengan kita semua itu konspirasi. Apa coba? Ini hari ini kita syuting nih, kamera ini hasil daripada konspirasi. Ya dong, zaman dulu emang ada kamera, ya kan? Dibuat berdasarkan konspirasi. Karena berkembangnya teknologi, akhirnya kita terikut pada zaman itu. Dia ciptakan satu solusi, kamera. Akhirnya pada beli. Makanya dan kamera itu lihat aja. Hari ini kita pakai Sony apa gitu, besok nggak lama muncul lagi tipe apa, keluaran tipe terbaru. apa. Handphone juga sama. Itu Nggak konspirasi. sampai sebulan udah ada. Bener. Mobil juga sama. Semua konspirasi. Baju, semua. Di dalam hidup kita ini semua penuh dengan konspirasi. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tidak bisa kita keluar dari situ. Kalau Anda mau keluar dari situ, tinggal di hutan. Cari pulau yang tidak terkait dengan negara manapun. Lalu Anda dirikan negara Anda sendiri di situ. Ya kan? Tancapkan bendera di situ. Bahwa ini adalah negara saya. Ya kan? Apa namanya, ada satu istilah tuh. Jadi, wilayah yang tidak tercaplok oleh negara lain. Nah, Anda kayak gitu tuh. Anda akan terlepas dari berbagai macam konspirasi itu. Ya kan? Cari aja wilayah, pasti ada. Kalau nggak mau hidup dengan konspirasi. Karena dalam hidup ini semua konspirasi, mau ngomong apapun. Ya kan, mulai dari pakaian yang kita pakai. Berarti nanti kalau nggak ini pakai bajunya dari daun-daun. Iya. Pakaian yang kita pakai. Benang aja ada berapa jenis coba? Ada yang benang dari ini, benang dari itu. Tiba-tiba Cina membuat benang dari plastik. Ya kan? Itu kan hal yang berbau konspirasi. Gitu. Makanya intinya udah hidup dengan konspirasi ini jalanin aja lah, apalagi mau menerima aja. Mau sok-sokan mau melawan, nggak bisa. Kita nggak bisa melawan, nggak bisa memberontak, itu nggak mungkin terjadi. Dan emang pemerintah mau seperti ini? Nggak, pemerintah sama sekali nggak mau. Pemerintah hanya mengajak kita untuk ya sudahlah, anggaplah ini konspirasi. Ya udah, ayo kita jalan bareng-bareng deh, kita lawan di konspirasi, kita masuk ke dalam konspirasi itu. Kayak begitu. Demi keselamatan kalian sebenarnya, bener nggak? Kalau enggak ya pemerintah bisa-bisa aja kok ngelawan ini. Cuman dampaknya di mana? Yang mau pemerintah ya kita semua hidup normal, semuanya bisa mencari rezeki dengan maksimal gitu kan. Otomatis kan perekonomian negara itu juga akan meningkat gitu. Betul. Nggak mungkin lah mau yang aneh-aneh. Tahu nggak, bahkan orang-orang yang menyebarkan hoax kepada kalian aja itu konspirasi. Iya kan? Dia nyebarin hoax ke kalian tuh. Oh, bisa ditempel koin. Emang apa niatnya kalau bukan konspirasi? Melakukan propaganda tuh. Hah? Apa coba? Aduh, udahlah. Yang penting udah jangan
Jangan didengerin orang-orang kayak gitu, demi kesehatan kita semua, demi keselamatan Anda, keluarga Anda nggak sayang malah. Iya kan? Nggak sayang sama keluarga kamu. Tuh, Gitu. semangat pokoknya, jaga prokes. Kalau belum vaksin, cari tahu untuk caranya bagaimana bisa vaksin. Terus jatah 20 menit gunakan dengan semaksimal Mungkin. Mudah-mudahan tadi saran-saran yang gue berikan itu didengar oleh Pak Jokowi, didengar oleh pemerintah, akhirnya benar juga kata Pablo, diterapkan gitu. Itu jauh lebih efektif sebenarnya. Iya, betul. Karena kita cinta Indonesia. Karena kita orang Indonesia dan cinta Indonesia, bukan orang Indonesia yang menjelek-jelekan, menjatuh-jatuhkan pemerintahannya. Kita harus Betul. mendukung 100% program pemerintah. Sayangi dirimu dan keluargamu ya. Jadi gimana, kita masih lapar nggak? Makan lagi. Ya udah, kita mau makan lagi. Bye, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Masih belum selesai tadi ya. Iya, lapar.